Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiawati dari Fakultas Teknik Sipil, Program Studi S2 Universitas Tadulako. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan secara singkat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan tahapan pelaksanaan proyek. Saya mengambil dari Jurnal Teknik Sipil yang disusun oleh Gunawan dan teman-teman tahun 2014. Yang berasal dari Fakultas Teknik Universitas Siap Kuala Banda Aceh yang berjudul Critical Success Factor pelaksanaan proyek pekerjaan jalan dan jembatan di Kabupaten PD Jaya. Menurut Ready tahun 2011, tahapan pelaksanaan proyek terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama ide, kemudian yang kedua studi kelayakan, kemudian pradesain, kemudian kemudian penyusunan DED atau Detail Engineering Design, kemudian pengadaan atau pelelangan, kemudian pelaksanaan atau konstruksi, dan yang terakhir operasional atau pemeliharaan. Ide dalam tahapan yang pertama adalah ide. Ide dalam hal ini pada pembangunan pekerjaan jalan dan jembatan di Kabupaten PD diprakarsai oleh pemerintah daerah Kabupaten PD yang dalam hal ini giat membangun terutama di sektor konstruksi yang didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum khususnya pada bidang bina marga dengan sumber dana anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten tahun 2012 dan dana otonomi khusus. Dalam hal ini ide tersebut sukses karena adanya faktor pengalaman owner, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum yang dianggap berpengalaman, yang mempunyai kemampuan untuk memanajemen sebuah proyek yang di dalamnya ada sistem komunikasi dan kontrol terhadap dari awal pekerjaan sampai akhir pekerjaan, dan kemampuan mengambil keputusan dan faktor kemampuan mengambil keputusan yang akurat terhadap sebuah pekerjaan. Ini yang menjadikan ide tersebut bisa terlaksana atau sukses. Kemudian tahapan yang kedua adalah studi kelayakan. Dalam hal ini faktor yang menjadikan studi kelayakan ini sukses adalah faktor lingkungan, yaitu adanya persetujuan atau izin administrasi yang didapatkan owner, seperti misalnya contoh izin pembebasan lahan yang pertama. Kemudian faktor lingkungan yang lainnya adalah AMDAL, yaitu adanya AMDAL yang telah dikaji oleh pelaksana owner terhadap pelaksanaan pekerjaan atau berlangsungnya pekerjaan jalan dan jembatan yang mempengaruhi lingkungan sekitar, misalnya pemukiman atau operasional masyarakat di sekitar tempat pelaksanaan pekerjaan. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan pradesain. Dalam tahapan pradesain ini masih melibatkan owner atau dinas terkait, yang dalam hal ini faktor yang mendukung pekerjaan tersebut, tahapan tersebut dikatakan sukses adalah faktor kepercayaan owner terhadap tim konstruksi, yaitu tenaga-tenaga yang ada di dinas tersebut khususnya di bidang cipta karya, misalnya juru ukur, kemudian atau surveyor, kemudian tenaga teknis yang dianggap mempunyai kemampuan pada bidang atau pengalaman pada bidang pembangunan dan jalan dan jembatan. Kemudian yang keempat adalah tahapan DED atau Detail Engineering Design. Dalam hal ini melibatkan konsultan perencana. Faktor yang mempengaruhi tahapan ini dikatakan sukses adalah pengalaman yang dimiliki oleh konsultan perencana, yaitu
pengalaman yang terkait dengan pembangunan jalan dan jembatan yang dalam hal ini konsultan tersebut sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan tersebut atau sudah terbiasa mengerjakan perencanaan terkait jalan dan jembatan. Kemudian faktor adanya tanggung jawab terhadap desain dan perhitungan struktur. Dalam hal ini konsultan bertanggung jawab apabila terdapat selisih atau perbedaan pada saat perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan pengadaan atau pelelangan. Dalam hal ini faktor yang mendukung pelaksanaan ini adalah terselenggaranya sistem penyelenggaraan proyek, yaitu pelelangan dilakukan oleh pihak terkait seperti LPSE berdasarkan aturan yang ada. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah faktor metode penawaran proyek, yang dalam hal ini metode penawaran proyek harus disampaikan secara terbuka dan jelas kepada semua pihak, dan pihak-pihak yang mengikuti penawaran harus mempunyai pengalaman di bidang pekerjaan seperti pekerjaan jalan dan jembatan. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tahapan pelaksanaan atau konstruksi. Dalam hal ini tahap pelaksanaan atau konstruksi yaitu faktor yang menyatakan tahapan ini sukses adalah kemampuan menyelesaikan masalah dengan ketepatan dan mengambil keputusan secara akurat. Contohnya misalnya dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat masalah, pihak dinas maupun pihak kontraktor dan konsultan mengadakan rapat evaluasi atau rapat pengendalian terkait pekerjaan jalan dan jembatan. Jadi ini salah satu faktor yang mendukung bahwa pelaksanaan konstruksi tersebut berlangsungnya pelaksanaan konstruksi sukses. Kemudian dalam hal ini lagi pelaksanaan konstruksi tersebut berhasil apabila masalah ini terkait dengan kontraktor. Kontraktor harus mempunyai manajer proyek yang istilahnya handal, yang mempunyai basic sesuai dengan bidang pekerjaannya. Misalnya pada pekerjaan jalan dan jembatan di Kabupaten Pidi, utamanya manajer proyek yang ditunjuk adalah manajer proyek yang terbiasa melakukan pekerjaan seperti itu dan mempunyai basic teknik sipil. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tahapan operasional atau tahapan pemeliharaan. Tahapan operasional dan pemeliharaan ini dikatakan sukses apabila didasari atau didukung dengan faktor penyedia istilahnya kontraktor wajib menjaga atau memelihara konstruksi sampai dengan masa pemeliharaan berakhir. Jadi konstruksi diserahkan kepada pemilik pekerjaan atau pemilik proyek sama dengan kondisi awal pada saat pekerjaan itu diberikan kepada pemilik proyek. Kemudian faktor yang kedua adalah masa pemeliharaan yang telah disepakati, yang berada di dalam dokumen kontrak menjadi kesepakatan bersama dan diikuti oleh pihak kontraktor atau pihak yang melaksanakan proyek. Jadi waktu pemeliharaan menjadi hal yang sangat disepakati. Itu terkait masalah tahapan kesuksesan masalah operasional atau tahapan pemeliharaan. Demikian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.